Setelah kita bersyukur, kemudian salawat dan salam, di kesempatan kali ini kita lanjutkan taklim kita. Dan alhamdulillah di bulan ini kita sudah ada di bulan Rajab. Tanpa terasa sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Saya selalu menyampaikan ini untuk menunjukkan kita ini rindu atau tidak dengan bulan Ramadan. Di antara indikatornya adalah orang rindu itu merasakan hadirnya begitu lama. Tapi kalau tidak rindu, itu ujuk-ujuk tiba-tiba sudah wis sandang teko meneh. Pasangan suami istri yang saling merindukan itu kepergiannya dinanti. Jam 4 wayahe bali, jam 5 urung bali. Basa mbantule wis kembleh-kembleh. Kenapa? Merindukan. Jadi rasanya 1 jam begitu lama karena rindu. Jadi sesuatu yang dinanti itu hadirnya begitu lama. Bapak Ibu pernah periksa dokter? Pernah. Meskipun tak begitu lama, tapi karena kita menantikan, maka menanti itu serasa begitu lama. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu menantikan bulan Ramadan atau tidak? Nah, indikatornya adalah kalau menantikan datangnya terasa begitu lama. Tapi ternyata di antara kita, bahkan kita pada umumnya, loh, Anda ngarep poso. Nah, berarti rindu apa enggak? Menanti atau tidak? Baik. Dan ini ada di bulan Rajab, bulan yang suci, bulan haram. Dan Ramadan tidak termasuk bulan haram. Ramadan bulan haram bukan? Bukan. Justru Rajab ini bulan haram. Bulan yang suci. Ketika kita beramal soleh, amal kita akan dilipat gandakan. Maka Bapak Ibu ketika beramal di bulan ini, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Itu kabar baik. Kabar buruknya kalau kita berbuat dosa, dosanya juga berlipat ganda. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasani di bulan sebelum Rajab napa? Jumadal akhir itu ngerasani berdosa. Tetapi di bulan Rajab dosanya lebih besar. Baik. Jadi dosanya lebih besar karena ini bulan suci, bulan haram. Baik. Istimewanya lagi di negeri ini memilih pendapat bulan Rajab ini pula Nabi di Mi'rajkan. Meskipun ulama beda pendapat, tapi yang dipilih di negeri ini itu yang bulan Rajab. Jadi Nabi mendapat panggilan dari Allah untuk menerima wahyu salat 5 waktu. Itu yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Nabi dinaikkan. Dan juga ada peristiwa Isra, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini juga dalil bahwa masjid itu tidak mesti berupa bangunan. Karena ketika disebut Masjidil Haram, saat itu di Ka'bah Al-Musyarrafah belum ada masjidnya. Ketika disebut Masjidil Aqsa, saat itu di Palestina belum ada masjidnya. Maka Masjidil Aqsa tidak menunjukkan sebuah bangunan, tapi merujuk pada sebuah tempat. Sama juga Masjidil Haram. Baik,
Itu sekedar muqaddimah, mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk menjalankan perintah Allah, apalagi yang wajib, karena ketika meninggalkannya akan berdosa. Bahkan Nabi mengatakan bainar rajul wal kufri tarkus shalah, pembeda antara muslim dan bukan muslim. Nah, jadi ini penerjemahannya diperhalus. Jadi kalau lafadz aslinya dalam teks Arabnya bainar rajul wal kufri, tapi saya terjemahkan antara muslim dan bukan muslim, yaitu pembedanya adalah sholat. Ini kalau saya terjemahkan dengan terjemahan yang asli, terjemahnya seperti ini yang asli. Tapi saya tidak terjemahkan gitu ya, ini cuma umpamanya. Jadi pembeda antara muslim dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Baik, itu terjemahan aslinya begitu. Tetapi saya biasa memilih menerjemahkan dengan bahasa yang lebih bisa diterima. Sebenarnya kedua-duanya sama-sama halus, cuma bisa lebih diterima ketika mengatakan ya muslim dan bukan muslim. Baik. Jadi pembedaannya apa? Sholat. Sehingga ini kita jaga, kita terus amalkan. Baik, kita akan lanjutkan tafsir kita. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Ayat ini masih membicarakan tentang Nabi Isa alaihis salam. Di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan beliau adalah seorang rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Karena setiap nabi dan rasul itu punya umatnya yang berbeda-beda. Sementara umat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh, sementara yang sifatnya khusus, termasuk Nabi Isa. Ini adalah warasulan ila Bani Israel, diutus untuk Bani Israel. Dan setiap umat itu memiliki syir'atan wa minhaja, memiliki syariat dan minhaj yang berbeda-beda. Maka ajaran nabi-nabi terdahulu dengan nabi-nabi kemudian itu ada titik perbedaan. Saya sering menyampaikan ini supaya kita tidak keliru dalam mengambil dalil. Ada orang macam menikah saudara kandung. Baik. Berlaku apa tidak syariat zaman Nabi Adam? Tidak. Ya, berlaku. Tidak berlaku. Di zaman Nabi Adam memang disyariatkan menikahi saudara kandung. Kalau sekarang boleh enggak? Tidak boleh. Baik. Karena setiap nabi punya syariatnya sendiri. Termasuk kemarin Maryam, ibu dari Isa alaihissalam, untuk sholat berjamaah. Maka menunjukkan sholat berjamaah itu pada masa itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad, perempuan sunnah apa tidak? Tidak. Perempuan itu mubah, makruh toh. Mubah itu boleh jika diizinkan oleh suami atau walinya. Kalau tidak diizinkan, maka yang terpenting adalah izin suami atau izin walinya. Baik, Bapak Ibu, dan juga tidak menimbulkan fitnah. Dan masih banyak titik perbedaan yang lain. Nabi Ibrahim dulu ketika menjumpai berhala itu urusan belakangan.
Berhalanya diapakan? Ya, dihancurkan. Urusannya belakangan. Nabi Muhammad ketika menjumpai berhala, berhalanya dihancurkan apa tidak? 13 tahun di Mekah, berhalanya masih utuh. Tak ada satupun hidung berhala itu yang cuil. Padahal Nabi sudah diutus selama 13 tahun. Tapi tak ada satupun hidung berhala itu yang cuil. Tapi Nabi Ibrahim begitu diutus oleh Allah mendatangi raja yang dibawa apa? Kampak. Terus berhalanya ya, mending kalau cuma dikalungi. Dihancurkan berhalanya. Jadi syariatnya berbeda. Kalau syariat Nabi Muhammad itu dipahamkan dulu. Kalau sudah paham, biar yang punya berhala itu sendiri yang menyingkirkan atau memusnahkan berhalanya. Nah, kalau zaman Nabi Ibrahim, sikat dulu urusan belakangan. Baik, pripun? Keras. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap nabi punya syariatnya sendiri. Jadi memang ada perbedaan. Dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain yang berbeda. Tetapi lima baina yadayna kan kitab Taurat. Jadi Nabi Isa diutus dengan membenarkan kitab Taurat. Jadi tidak mengubah hukum Taurat. Sementara kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai musaddiq dan juga sebagai muhaimin, bukan nama orang. Ya. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ajaran-ajaran agama sebelumnya, tapi juga mengoreksi atau juga memansuh. Memansuh itu apa? Menghapus. Jadi sebagian ajaran sebelumnya ada yang dibenarkan, ada yang dihapus. Jadi itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Nawawi itu pernah mengatakan wujubul iman birisalati Muhammadin wa naskhul milal bimillatihi. Wajibnya beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Muhammad ini ajarannya juga menghapus ajaran agama-agama sebelumnya dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada ajaran yang dibenarkan, ada pula yang dihapus. Maka disinilah para ulama itu mengajarkan kepada kita terkait kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, kalau ajaran kitab sebelumnya itu dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita wajib membenarkan. Jadi ajaran kitab sebelumnya dibenarkan Al-Quran, dibenarkan hadis Nabi. Di dalam Taurat, dalam Injil ada, dalam Quran ada, berarti kita benarkan. Yang kedua, kalau ternyata ajaran tersebut dikoreksi atau didustakan, istilah yang benar. Lebih enak didengar yang mana? Dikoreksi. Nah, baik. Kalau ternyata kemudian dikoreksi oleh Al-Quran, maka kita juga ikut membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan tidak mengakui apa yang ada di dalam agama sebelumnya. Contohnya misalnya kita menemukan dalam ajaran-ajaran agama sebelumnya yang kemudian dikoreksi di dalam ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah orang-orang dulu, di dalam cara beribadah, kemudian dalam Islam dikoreksi, maka kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh
Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran atau hadis Nabi mendustakan atau mengoreksi, maka kita juga mendustakan atau mengoreksi. Yang ketiga, kalau ternyata dalam Al-Quran tidak menyebutkan, tapi dalam Al-Quran juga tidak mendustakan, maka sikap kita juga tidak membenarkan, tidak mendustakan. Sikap kita bagaimana? Boleh mengambil hikmah atas ajaran agama-agama sebelumnya tanpa mendustakan, tanpa membenarkan. La tukadzibu wa la tusaddiqu. Jangan mendustakan, jangan membenarkan, tapi silahkan diambil hikmahnya. Nah, untuk Nabi Isa alaihissalam itu membenarkan ajaran agama sebelumnya, membenarkan kitab Taurat, tidak mengubah hukum Taurat. Maka ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sebagai kelanjutan dari kitab Taurat. Jadi kitab Injil sebagai kelanjutan dari kitab Taurat. Ada pula yang mengatakan perjanjian lama kemudian perjanjian baru. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa ini waji'tukum bi ayatim mir rabbikum, datang dengan ayat dari Allah, dengan tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa itu mendapat mukjizat dari Allah. Apa di antara mukjizatnya? Mukjizatnya disebutkan di ayat sebelumnya yang kemarin sudah kita baca. Bahkan termasuk salah satu yang diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa berbicara ketika masih dalam gendongan ibunya. Baik Bapak Ibu, dan kita dianjurkan fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan diminta untuk taat kepada Nabi Isa alaihis salam. Jadi mereka orang-orang Bani Israel diminta untuk takwa kepada Allah dan taat kepada Nabi Isa alaihis salam. Kemudian juga di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ajaran Nabi Isa itu sama-sama mengajarkan tauhid. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah. Jadi kita diminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada ceritanya mengajarkan menyembah Nabi Isa alaihis salam. Karena di sini Nabi Isa mengatakan innallaha rabbi, Allah itu Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhanmu, fa'buduh sembahlah ia. Diminta untuk menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Isa alaihis salam. Hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu mentauhidkan Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka hendaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga inti ajaran para nabi. Jadi inti ajaran para nabi itu sama. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti ajaran para nabi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi mengajarkan tauhid. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ini detik-detik Nabi Isa mendapati gelagat. Tahu gelagat ya? Mendapati
satu kondisi bahwa kondisinya sangat genting dan Nabi Isa merasa ada di antara pengikutnya itu yang kufur, yang berkhianat. Apa ini? Jadi melihat ada gelagat yang tidak beres. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Maka ketika Nabi Isa merasa ada di antara mereka yang kufur, ada di antara pengikutnya itu yang tidak setia. Karena memang setiap nabi itu punya pengikut setia. Setiap nabi punya pengikut setia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang Nabi Muhammad pun juga punya pengikut setia. Di Mekah ada kaum Muhajirin, di Madinah ada kaum Ansor. Jadi ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka ada 10 orang sahabat yang rela berkorban apa saja untuk Islam. Mereka disebut sebagai orang yang mubasyirah bil jannah, mubasyirum bil jannah, diberi kabar gembira dengan surga. Mereka adalah para sahabat Nabi. Itu adalah pengikut setia Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mudah untuk menjadi pengikut setia para Nabi, karena itu otomatis akan melawan arus. Itu otomatis akan melawan arus. Jangankan di masa itu, 14 abad silam atau 2000 tahun silam pengikut Nabi Isa, yang zaman kita ini pun kalau kita konsisten dengan tauhid, itu bukan perkara yang enteng, itu perkara yang berat. Padahal zaman kita ini sudah zaman modern, zaman IT, zaman komputer, zaman AI. Tapi kalau kita konsisten, itu juga berat. Ya, dirasani, pemenang, dikucilkan. Ya, kenapa? Karena memang tidak mudah untuk memegang tauhid. Dan Nabi juga menggambarkan di akhir zaman itu juga bisa terjadi. Nabi mengatakan fa inna mi waraikum, karena nanti di belakang kalian akan ada satu masa bahwasanya as-sabru fihinna kal qabid alal jamri. Orang yang sabar di dalam memegang agama Islam, di dalam istiqomah di dalam ajaran Islam, itu seperti orang memegang bara. Jadi ada satu masa nanti orang menjalankan Islam itu seperti orang yang memegang bara. Jadi ketika kita istiqomah menggunakan ajaran Islam, itu harus sabar. Diumpamakan seperti memegang bara. Kalau dipegang, panas. Kalau tidak dipegang, lepas. Nah. Baik, Bapak Ibu, itu satu informasi dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tadi sudah membaca bagaimana ajaran para nabi itu mengajarkan untuk bertauhid. Nabi Isa mengatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah. Maka ini adalah jalan yang lurus yang ditempuh oleh para nabi, yang insya Allah semua yang menempuh jalannya akan mendapatkan surga yang Jannatun Na'im, yang orang-orang Bani Israel pada saat itu mereka saling berselisih. Faminhum man amana bihi, ada di antara mereka yang beriman dan mengikuti Nabi Isa. Wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang ingkar, ada yang mendustakan, bahkan ada yang menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi Isa alaihis salam. Dan sangat mungkin pula hal yang semacam ini terjadi pula di zaman kita ini ketika kita istiqomah. Itu sangat mungkin tuduhan-tuduhan semacam itu akan muncul. Sehingga memang betul Nabi mengatakan di belakang kalian nanti orang-orang yang sabar dalam Islam seperti orang memegang bara.
Contohnya istiqomah dalam hal apa? Yang familiar saja contohnya. Kita hidup di satu perkantoran. Satu kantor itu korupsi kabeh. Ada satu yang tidak korupsi. Nah, yang satu ini nyinyir, saya laporkan lo nanti. Nah, kira-kira gimana? Disengiti atau disenengi? Sengiti ya. Gimana, Pak? Ya, sok suci, apalagi? Ya. Yang lain dikasih ditampani kuwi dinera ditampa, tak balekke mboten kula nek korupsi kula mboten. Nah. Baik, tiba-tiba ada yang ketangkep. Kira-kira yang tertuduh melaporkan siapa? Padahal dia tidak lapor. Baik. Jadi istiqomah itu berat. Tidak gampang. Itu contoh. Contoh yang sederhana. Pripun? Di satu kampung, pas pemilu, didatangi calon anggota dewan, caleg. Lalu kemudian menawarkan, niki pripun nek bitingan tiang setunggal atus. Lalu ada interupsi, niku mboten angsal, niku melanggar undang-undang, melanggar, kira-kira warga masyarakat nyenengin apa malah nyengiti? Halo, piye? Padahal niku bener napa kleru? Itu benar secara Islam, benar di hadapan hukum di negeri kita. Itu benar. Tapi ternyata umpama ana sing ngeten niku lho. Interupsi, Pak, niku tidak sesuai undang-undang pemilu. Dan itu juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kula mboten sarujuk. Mungkin nek wonten sik nampi kula lapor munggah. Kira-kira pripun? Pripun? Padahal tiyang niku leres napa mboten? Nggih. Berarti istiqomah niku gampang napa angel? Nggih. Biasane milih mengingatkan napa melu-melu napa meneng wae? Ya. Nek meneng wae niku ora nampani, ning ya ora protes. Niku jenenge meneng wae. Nah. Nggih, nyun ngapunten kula mboten niki. Kula mboten nampi. Ning mboten protes. Niku jenenge meneng wae. Nek melu-melu niki ya nampa terus nggo blonjo. Kira-kira di situasi seperti itu milih nolak napa meneng wae napa melu-melu. Nah. Napa? Nek meneng wae berarti mboten nampa ning mboten protes. Nggih. Nggih. Nek nampa terus niku jenenge melu. Nggih. Pripun, Pak? Oh nggih. Jadi istiqomah itu abot napa enteng? Abot. Baik. Tidak mudah. Itu baru soal korupsi, belum soal yang lain. Pripun, Pak? Iya. Belum soal yang lain. Soal yang lain misalnya dalam masalah tauhid misalnya. Di satu masyarakat itu muslim semua. Tapi di situ ada sebuah pohon besar yang diagungkan. Dan itu sudah turun temurun. Disajeni pendak Jemuah Kliwon. Lalu kemudian menyampaikan kalau itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Kalau seorang muslim tidak melakukan itu. Kira-kira pripun? Do dibenci, apalagi? Jenengan lho sing ngendika niki. Nah, dirasani terus pripun? Tunakke lancang, nggih napa melih? Baik. Jadi tidak gampang istiqomah itu. Maka kadangkala orang yang sudah ngaji, yang sudah tahu milih meneng wae. Sik penting tinggu awake dhewe nggih to. Niku mawon kadang nek diundangi kon melu rawani berani nolak ndak? Gitu. Niki sak kampung pun ngetokke sajen sedaya lho jenengan sik dereng. Nah, niki kula tenggo. Kira-kira milih melu napa nolak? Pripun? Ya. Nek ra melu di warisi. Pilih. Baik. Jadi
Intinya kalau sesaji itu melanggar prinsip-prinsip Islam. Kalau bukan Islam, kita punya prinsip apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau Muslim itu tidak melakukan sesaji. Kalau sedekah itu boleh. Kalau sesaji tidak boleh. Beda nggih? Sedekah sama sesaji. Kalau sedekah niku ngasih yang masih hidup itu namanya sedekah. Tapi kalau ngasih pohon gede ngenai sik ora ketok, nah itu namanya sesaji. Baik. Jadi tidak mudah untuk istiqomah. Maka ternyata ada di antara nabi pengikut dari Nabi Isa ini yang kufur, yang kemudian mengikuti arus besar sehingga menjadi pengkhianat. Maka Nabi Isa mengatakan, man ansari ilallah, siapakah yang akan menolongku, artinya menjadi pembela Nabi Isa. Jadi siapa yang akan menjadi pembela Nabi Isa alaihis salam. Qala al-hawariyun, maka al-hawari berkata, al-hawari itu murid setia. Setiap nabi itu punya murid setia. Dan tidak ada yang menjelaskan kepada kita murid setianya berapa. Tetapi di kitab-kitab sebelumnya, di kitab sebelumnya itu memang ada keterangan muridnya ada 12. Sebenarnya 13. Tapi salah satunya berkhianat. Jadi muridnya ada setia, ada tersisa 12 karena yang satu menjadi pengkhianat. Baik. Jadi kadang-kadang yang melemahkan perjuangan itu adanya pengkhianat. Maka Nabi Isa pun punya murid dan salah satunya menjadi pengkhianat. Dan murid setia Nabi Isa disebut al-hawariyun atau hawari. Baik, maka dia mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamilah akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang semacam ini perlu memang komitmen untuk diteguhkan kembali. Siapa yang komitmen, siapa yang tidak. Nabi Muhammad juga sering melakukan ini, sehingga ada namanya baiat dalam beberapa kesempatan. Pada saat suasana genting, pada saat itu kemudian ada namanya baiatur ridwan. Kemudian pada saat Nabi hendak berhijrah ada namanya baiat Aqobah. Dan baiat-baiat yang lain. Baiat itu apa namanya? Janji setia. Jadi di antara para sahabat itu mereka dijanji setia atau disumpah setia untuk mengokohkan kembali komitmennya. Maka di sini Nabi Isa pun seperti itu, bertanya, siapakah yang akan menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murid-murid setia itu mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami adalah seorang muslim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa semua agama di zaman dulu, semua ajaran yang dibawa oleh Nabi itu prinsipnya adalah muslim, kepasrahan totalitas kepada Allah. Maka semua agama itu pada prinsipnya adalah muslim, Islam. Apa itu? Kepasrahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Hawari ini mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah Subhanahu wa ta'ala, penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang muslim. Dan inilah
sebagai bentuk komitmen para hawari atau para murid setia, siap berkorban apa saja untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bihi, mengimani Nabi Isa alaihissalam, wal inqiyadu li ta'atihi, dan tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Nabi Isa dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nusrah li rasulihi, dan siap menolong rasulnya. Dan disinilah komitmen orang-orang hawari. Dalam kitab ini disebutkan yang pertama apa? Komitmen dalam iman. Yang kedua, komitmen tunduk dan senantiasa taat, tidak akan berkhianat. Yang ketiga, siap menolong utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan komitmen semacam ini sangat perlu untuk mengokohkan kembali siapa yang betul-betul berada di dalam garis perjuangan yang benar. Dan kadang satu komunitas itu hancur bukan karena yang lain, tapi karena adanya pengkhianat. Bahkan di negeri ini, negeri yang besar, itu dulu dijajah oleh Belanda, itu bukan karena tentara Belanda itu banyak, tapi karena londo irengnya banyak. Ya, silahkan nanti jenengan lihat foto-foto tentara Belanda itu, ternyata sangat sedikit. Yang banyak adalah orang-orang ya yang dipersenjatai dan diberi seragam, diberi gaji oleh Belanda, lalu menjadi tentara Belanda, dan itulah yang disebut londo ireng. Sehingga ketika foto barisan tentara itu ternyata ya tentaranya yang ngasih Belanda paling dari 20 orang paling loro apa telu. Coba kalau komitmen membela negeri ini, seloro apa telu mau dihabisi selesai. Tapi kan enggak, malah tetap mengabdi sama Belanda dan berlangsung bertahun-tahun. Baik. Jadi intinya apa? Banyaknya para pengkhianat. Dulu Pangeran Diponegoro itu jangan dianggap dikalahkan sama pasukan orang-orang Belanda. Memang betul pasukan Belanda, tapi bukan orang Belanda. Pasukannya sama, londo ireng. Jadi dulu pasukan Diponegoro itu juga orang kita, yang menjadi pasukan Belanda juga orang kita. Sehingga Pangeran Diponegoro itu ditangkap juga oleh ya pengkhianat. Baik. Maka Nabi Isa pun ada di antara muridnya yang menjadi pengkhianat. Maka untuk itu butuh komitmen. Maka mereka berkata, Rabbana amanna bima anzalta. Wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan kepada kami, wattaba'nar rasul, dan kami mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menyaksikan. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqomah, setia di dalam agama. Ini komitmen, karena memang komitmen, setia, istiqomah itu tidak gampang. Kalau tidak bisa mengingatkan, minimal untuk diri sendiri. Karena untuk mengingatkan tadi angel apa gampang? Angel nggih. Baik, minimal untuk diri kita sendiri.